Halo guys. Cuman gua doang. Halo guys. Mana Ya halo dong. Halo. Kan kamu ada di situ di sebelahnya jendela. Agak ya kan? agak berisik. Kampret Ya? sentimen, Kedengeran kan? suara motor nggak? Ya, Gimana sih? Oh ini ke sana. salah. mana sih Ferry? Ferry mana Ferry? Mana? Aku. Itu Waduh. di situ. Ngapain? Di situ Ferry. Di sini ya? Sini, Pak. Ngapain dia? Di atas ada Ferry itu lihat. Tarik dah. Bulan- Tarik. Turunin deh. Ayo turun. Salah Bim. Abrak ketabrak. Di episode kemarin muncul langsung di situ ya di tanaman. Nggak ikut langsung muncul tanaman Iya. bertumbuh. Coba. Dari Coba mana dibantu kamu, yuk, bro? dibantu yuk. Apa itu? Prop. Dibantu yuk. Sudah kan? Sudah balik. Oke. Mana? Belum balik, belum. Pak. Belum. Di tempat Belum. sudah. Oh, Oke. iya. Mungkin masih butuh waktu sedikit itu. Iya. Sabar ya Ferry ya. Biasa Iya, kan iya. Telkomsel lagi gangguan. Jadi kayak Waduh. episode kemarin Ferry tidak bisa ikut karena menjadi Karena salah satu korban Telkomsel. Telkomsel. Dikit Ferry. Di sini ada yang Oke, pakai oke, Telkomsel oke. nggak? Saya Pakai dong. Pakai. Selamat ya, Anda dapat Disney Hotstar selama setahun ya nggak? Kalian Oh dapat? iya. Iya. Nggak tahu loh. Dapat. Iya, Sebagai dapat, kompensasi dapat. kalian mendapatkan gratis itu Hotstar selama 1 tahun. Terima kasih Hotstar. Hotstar Disney Plus. Aku sudah langganan bangsat. Dibayar Udah langganan berapa? dulu, Cuma. Pak. Udah langganan dulu setahun. Teli ya makanya. Tahun Oke. bayar 200 kalau nggak salah. Iya, setahun bayar 200. Nah, itu udah 200. 200. Iya. Waktu itu aku promo masih murah. Terlanjur bayar. Oke. Dapat gratis sekarang. Hari ini Intil Hari ini gimana apa? kalau Apa bahas itu? persahaman duniawi ini? persahaman duniawi baik akan Iya, oke Iya, lah. persahaman. karena kan akhir-akhir ini di pandemi ini banyak banget yang nge-share Buset. masalah saham, kripto, Sebelahmu dan yang lain. Iron Man. Sebelahmu cu, Apa itu? Iron Man cu. Waduh. Sebelah. Oke. Distractionnya banyak ya. Oke lanjut. Krik. Garing ya. Lebaran Oh ya garing ya. banteng. Oke lanjut. Wah, Persamaan duniawi lalu. persamaan duniawi kan banyak banget yang nge-share di media sosial tuh status-status hijau-hijau, merah-merah. Penasaran nih kayak apa? Dengar-dengar kan dokter kita yang telah lama menghilang ini akhirnya Satu episode. 1 episode ya. Kan lama itu tapi Iya. Baru 4 kan hari akhirnya dia lalu. memberanikan diri. Akhirnya dia kan memberanikan diri untuk terjun ke persamaan duniawi. Payung. Ya kan. Ngepet dong. Waduh. Saya pengen tahu ini, Fer, suka duka. Iya tuh. Duka duka. Yoi. Sebelum ke situ kamu Banyak kok dukanya kelihatannya. bisa ikut kita mulai main persahaman itu gimana? Ya. Nah. Jadi pertama itu kan karena pandemi. Pertama punya tabungan masih santai gitu kan. Tabungan yang Waduh, 60% itu kan? mantep. 60%. Kayak yang kita bahas waktu itu. Jadi Iya. karena cara manajemen keuangannya itu nggak jelas, pokoknya 60% disisain nggak tahu di mana. Nah, jadi selama pandemi sih agak santai. Cuman karena pandeminya sampai 2 tahun, jadi tabungannya kan kegerus terus tuh. Lama-lama kan habis. Nah, waktu mulai turun, si Dodo ini ngenalin tentang saham. Jadi si Dodo sama si Imut sama si Banteng ini itu udah punya pengalaman di saham. Nah, mereka cerita akhirnya, kok kayaknya menarik nih ya. Walaupun agak takut sih, karena aku tuh dari zaman SMA ya. SMA tuh, waduh, kalau kita pas main sama temen gitu ya, kumpul main judi kartu, aku orangnya gampang panasan. Iya. Judi. Mungkin AC-nya nggak nyala, Pak. Iya. Jadi panas, Pak. Kayaknya gitu, Pak. Zaman dulu nggak pakai AC kali. Sedot. Kalau kita saham itu kan, kalau nggak bisa ngontrol emosi, mending jangan deh. Nah, makanya aku nggak berani ikut. Gampang marah gitu ya maksudnya. Jadi karakter untuk karakter manusia yang gampang marah itu apa ya namanya kemarin ya? Apa tuh? Koleris itu nggak boleh. Koleris gampang marah. Marah-marah nanti. Masa
Gitu ya. Nanti disuruh, ayo sahamnya turun gitu kan. Kan sukanya nyuruh-nyuruh perintah-perintah. Iya. Enggak tapi. Tapi kalau Ferry ini kan kemarin melankolis ya, jadi tinggal ditungguin aja, aduh turun gitu ya. Apa naik gitu. Ya, memang kayak gitu atau kayak gimana kamu waktu main saham? Kalau waktu nyobain, akhirnya kan mutusin itu kan, ya udahlah cobain lah dengan budget di bawah 10 juta. Kita masuk, terus cobain sesuai arahannya coach Dodon. Waduh. Nah, waktu nyobain, oke, untung, ternyata dihantem lah sama kasus tapering dan lain-lain. Akhirnya sampai sekarang minus 10% lah. Minus 10% dari modal. Cuman enaknya karena udah nyobain saham, aku juga jadi belajar untuk cari tahu tentang investasi lain, misalkan kayak reksadana pasar uang, pendapatan tetap. Terus juga sempat ditawarin sama temen mau nyobain forex nggak pakai robot tuh. Nyobain perek kan kamu sudah sering nyobain perek. Iya Fer. Itu kan juga naik turun Fer. Waduh. Kalau itu nggak menghasilkan uang itu Pak, itu ngabisin uang. Benar itu. Iya. Salah ini Fer, salah jurusan. Kalau jangan nyari jadi kalau jangan nyari jadi pemakai dong. Iya. Kalau nyari yang dibayar bisa. Jadi dipakai aja ya. Jadi yang dipakai. Dia penjual, Ferry jadi penyalur, penjual gitu. Penyalur. Yang Yang biasanya ketangkep itu. Kan sekarang ketangkep polisi itu penyalur gitu. R itu ta. Sopo tuh? Coba. Waduh. Ronaldo. Oh iya, Ronaldo. Ronaldo. Lanjut. Jadi main perek itu kan gimana tadi ya? Korek. Kemarin Delta Spa, sekarang perek mampus. Ya karena aku nggak ada basic, jadi aku lihat dulu dong robotnya yang ditawarin sama temenku ini kayak gimana sih, gitu. Nah ternyata kalau kita mau pakai robot mesti nitip duit di sana $1.000. Berapa? $1.000. Rupiahnya berapa rupiah? $1.000 ya 14 lebih lah. 14 juta lebih lah. Mantap. Nah, terus kalau misalkan ada profitnya, dia mesti bagi hasil 50-50 katanya. Jadi setengah keuntungannya buat kita, setengahnya buat yang punya robotnya itu. Aku mikir, kalau aku bagi hasil kayak gitu, nitip duit di sana, akunku dipegang orang, ya takut juga kan. Akhirnya teman-temanku dikasih tahu nih caranya. Ya udah gini aja, kalau nggak berani, nggak usah nitip duit, ngintip aja robotnya gimana gerakannya. Tuh. Jadi kita kayak ngikutin di belakangnya robot, kita pegang akun sendiri lah, ya main belakang. Waduh. Dan ternyata cukup menguntungkan sih. Jadi udah cuan ini. Sudah Teng. Ini sudah mantap. Berapa ya? 3 minggu ya. Setelah 3 minggu itu berapa persen? Sekitar 20 sampai 40% lah. 40% sih akhir. Iya, 40%. Nah, Dudu mulai bergetar. Nah, cuman ya itu, kalian mesti hati-hati lah kalau mau ngikut kayak gitu tuh mesti pilih dulu robotnya, dicek dulu kan historinya kayak gimana. Karena memang perlu Kenapa itu? Tarik Bang. Muka aku separuh. Tarik cu. Oh, kebalik coy. Balik tuh. Oke, maaf. Sorry. Tanganku ya tembus loh. Iya, tembus. Hati-hatinya kenapa harus ganti oli atau apa itu tadi itu robotnya? Apa itu? Robot pereknya tadi itu loh. Waduh, perek. Pasti cek historinya lah, dia profit terus nggak selama ini. Dan kalau misalkan, terus ya memang ya. Ya, loh, kan sering kasus orang nitip duit, ditawarin robotnya tuh yang nggak
yang ilegal lah robotnya. Ternyata ilegal sih robot sih. Ternyata begitu kita nitip duit, dibawa lari uangnya sama. Wah, itu bukan robotnya, bosku, itu orangnya kayaknya. Kalau robotnya kan nggak bisa lari ya, cuman di situ doang orang dia bisa. Iya. Coba selidiki Fer, apa termasuk Cucu Foundation atau enggak itu? Waduh. Kalau Cucu Foundation tidak akan naik karena dia berbasis komisi. Bagi hasil ya. Kalau Cucu Foundation kan modusnya lain. Modusnya kan pakai sumbangan. Modus sumbangan sosial tapi pakai hura-hura sendiri. Tapi ngomong-ngomong gini ya tentang cuan itu. Tapi cuan ini kan cuan kan Ferry kan katanya udah cuan banyak. Cuan 40%. 40% tapi kan dalam kehidupan sehari-hari sehari-hari kan ditoto sih Teng. Tenang. Sama istri ngecuan, sama teman-teman podcastnya juga ngecuan loh. Kok bisa? Nah, kalau sama podcast teman-temannya cuan datawa. Waduh. Cuan datawa. Kalau sama istri? Iya. Kalau istri itu biar romantis itu bilang, "Hai, kamu pagi hari ini kamu cuan." Waduh, cantik. Aku juga kalau pagi-pagi ya kamu sih, Teng. Kalau sama pasiennya, cek belum, ini masih sama istri. Nanti malam kita cuan the light dinner deh. Waduh. Kalau ke dokter jangan bayar, kita nggak ngecuan. Teng. Iya, ke dokter kita nggak ngecuan doang. Tiap hari juga WA kamu, Teng, ya kan? Ngomong cuan. Siapa? Cuan. Ya makasih loh. Semua. Oke, lanjutin daripada Hanci, tak pikir serius banget. Iya, makanya kampret Banteng. Tapi ngomong-ngomong si Banteng tuh jago loh. Dia apa? Main saham itu dia bukan main trading, dia main invest. Jadi dia nggak pernah rugi di saham, untung terus itu. Rugi. Kemarin rugi dikit lah. Wah, rugi dikit, untungnya banyak ya. Ya lumayan. Kan Pokoknya hijau gitu, jangan merah. Untung rugi itu kan konsepnya kan kalau selama masih merah nggak dijual kan belum rugi, Pak. Iya. Belum diproses ya, Do ya. Masih potensi loss. Kondisinya kan sama kayak kita di Indonesia ini sekarang. Iya. Kamu lihat COVID-nya itu, angka COVID-nya bisa rendah ya, soalnya yang nggak dicek yang di swab nggak ada. Ya pasti nggak ada yang positif, Pak. Iya, betul. Konsepnya sama, Pak. Sama kayak cek kolesterol ya, Do ya. Kalau nggak dicek ya aman ya, Do ya. Kamu punya kolesterol? Nggak ada, nggak pernah cek. Lehermu kaku leherku. Kolesterol enggak, salah tidur. Iya. Moro-moro pansui ya toh. Pansui. Ya, terus begitu. Ya itu dari robot, dari pengalamanku sih, kalau misalkan kalian punya dana lebih ya, jangan semua cemplungin ke investasi yang high risk kayak misalkan forex, saham itu juga lumayan. Jadi kalau misalkan mental nggak kuat atau jantungnya itu selalu deg-degan, mending nitip di bank deh, reksadana saham itu bisa. Nah itu pakarnya si Dodo tuh, nggak tahu apa yang paling gede apa tuh cuannya reksadana? Equity ya, saham ya. Saham. Tapi itu ya resiko paling besar juga ya. Ya, aku setuju sih. Namanya equity kan juga tetap dia kan tetap dimainin di saham juga, cuman kan ada yang mengelola. Oke. Nyuruh orang ngelolain. Jadi kalau ibaratnya yang Dodo pernah cerita itu kayak orang kita mau makan, ya kan, mau masak sendiri atau dimasain orang. Yes. Kalau dimasain orang ya kita bayar dong orangnya rumah makan gitu kan misalnya. Iya. Aku juga setuju sama statementnya Ferry tadi ya kan. Kalau kita mau berinvestasi, jangan semuanya dimasukkan ke saham gitu. Harus diversifikasi kalau katanya. Dan yang paling penting jangan dimasukkan semua, karena kalau masukin semua nggak makan. Itu betul kan? Gaji 80 juta dimasukin saham semua, makan apa kamu? Ambrol. Iya. Cuan.
tapi buat benerin lambung. Gitu. Tapi memang itu kan takutnya ini ya, kebanyakan orang-orang masukin semuanya gitu. Maksudnya kan harusnya kan dari gaji kita 1 bulan kan kita bisa bagi berapa persen untuk investasi. Tapi kayaknya karena trennya sekarang lagi naik seperti ini, jadi bisa 70-80% dimasukin ke sono. Yes. Iya kan? Bahaya. Itu ingat, Pak. Betul. Ingat persentase yang kita obrolin di episode Finance Talk kapan hari. 30% untuk investment ya kan. 50% untuk biaya hidup. Terus 10% dana darurat ya kan. Itu berapa? Ya, 65% cucu foundation. 10% untuk beli handphone. 10% lagi beli mobil, 20% buat beli rumah. Betul kan dulu? Betul tuh. 200% benar, karena saya ngambil dari Cucu Foundation. Waduh, Foundation. Iya. Itu jadi jadiin aja nih Cucu Foundation. Banteng mau ngomong nih, Banteng mau ngomong. Ya, Banteng mau ngomong. Ya, Banteng. Aku mau ngomong enak lo gemutan dia. Enak ya. Kita kalau ke rumah makan atau restoran kan pasti ngecuan juga. Cuan. Apa itu? Apa ini? Cuanki. Waduh, cuanki. Gak ada yang tahu cuanki di sini. Oh, nggak tahu ya kan. Cuanki itu kayak bakso tapi ada mie-nya, ada keringannya. Berarti kesimpulannya gini ya, cuan itu enak semua ya. Enak semua. Nggak enak. Ada cuan yang nggak enak. Kalau ayo. Ke dokter kan? Enggak. Apa itu? Apa tuh? Cuan tengan. Waduh. Janji cuan tengan gue. Masuk kan? Kena. Iya. Itu maksud saya. Ya. Mau ngomong itu. Iya. Aku mikir apa? Kamu ambil punya saya ya. Oh, memang pakarnya dia. Cuanki. Ayo gantian. Enggak ada. Tapi kalian itu hari ini cuan semua deh. Apa ini? Cuanteng semua kali. Cuanteng bangsa. Iya. Tapi fenomena saham, fenomena kripto, trading lah ya, itu mulai. Itu aku belum nyoba itu kripto itu aku belum nyoba itu. Ya. Aku belum pernah. Masukkan aja sisanya berapa persennya tadi itu. Jadi kalau aku sih kripto udah ngikutin gitu loh. Ya itu salah satunya. Tapi intinya trading ini biarpun saham, terus reksadana ya investasi lah. Itu mulai banyak peminatnya ya. Banyak peminatnya itu banyak banget gitu. Orang berani coba, berani mulai percaya, berani masukkan dananya gitu, itu mulai terbuka dan itu memang good habit sih aku bilang ya. Dalam artian terkontrol ya. Kita investment bukan gambling gitu loh. Itu istrinya Cucu tuh jatuh tuh. Aku ini bukan jago judi. Sebelum kalian main robot, aku sudah ada robot duluan. Apa? Robot istrinya bersih. Robot perempuan, Pak. Istrinya disuruh investasi, disuntikin dana, istrinya kerjain. Gitu. Kalau Cucu bukan suntikin dana, Pak. Tiap malam disuntik sendiri, Pak. Waduh. Suntik terus. Bahaya. Jelap dari. Enak ya. Vaksin lokal lah Cucu. Robot enak ya cuy ya, gak usah dibayar ya, cukup kasih nasi pecel tiap hari jalan. Ya enggak Pak, tiap bulan ya ojo lali, John. Lebih mahal itu dari jangan salah. Bojone itu makannya minta berdasarkan berapa persen cuan yang didapat gitu. Oke, hari ini 50% makan steak ya gitu. Waduh. Hari ini minus, oh ya nasi sama telur. Gak jadi kalau minus Pak. Makan kalau minus. Makan ya. Telur itu sih jadi goreng, Pak. Apa? Telur yang digoreng. Waduh. Nggak spesial lagi dong. Iya. Cuman 2 kali kesempatan dong kalau gitu, ya kan? Ya itu kan kalau investasi bener tadi, jangan meletakkan telur di dalam satu keranjang ya kan. Waduh. Bener letakkan di kanan kiri, kantong kanan sama kanan kiri ya kan. Itu nanti tinggal turun itu. Umur 50-an turun itu biasa. Iya turun ya. Ya coba deh kamu nanti umur 50 kamu squat yang tadinya nggak ada rasa dingin sekarang ada rasa dinginnya nanti umur 50. Jadulmu nyentuh lantai Cuk kalau kamu squat. Wah jangkrik.
Tes. Enggak sempak lah, Pak. Enggak, kan aku dari kecil SD enggak pakai sempak. Oh iya ya. Iya, jadi robot ya. Kalau robot ini fenomenanya juga banyak. Aku lumayan sering sih ditawarin robot ya, baik dia robot saham, robot kripto, robot dan lain-lain itu. Robot gedek juga ada ya kan. Waduh, itu zamannya SD awak dewe Pak robot gedek. Yang enggak tahu robot gedek berarti kalian masih muda. Google. Masih muda. Order dan Google segera, ya kan? Waduh. Jadi mesti hati-hatilah milih. Tuh, hati-hati karena nggak semua robot itu juga bagus gitu. Ada yang menguntungkan, ada yang di blacklist gitu kan? Iya. Itu kan ada beberapa yang sudah di blacklist. Robot yang kamu pakai apa namanya, Fer? Apa namanya? Enggak mau sebut ah. Oh enggak disponsorin, masuk disebutin. Yang merasa dipakai Dr. Ferry robotnya, tolong ya, bisa. Anda beruntung sekali bisa memberikan omset 40% kepada Dr. Ferry. Dari berapa tadi? 2 juta. Lumayan. Berarti kan 800. Ini ya, balik ya. Maksudnya balik. Si dokter ini bukan beli robotnya ya. Dia enggak pakai robotnya ya. Dia cuma ngikutin ya. Soalnya kalau kita sendiri kalau dari investment sih kita nggak saran ya untuk beli robot kayak gitu ya. Jadi kalau ada yang soalnya sampai hari ini sih kita nggak tahu itu robot itu cara kerja. Nggak ya, maksudnya money game atau apa di dalamnya kita nggak tahu. Wah itu belum tahu. Jadi ya kita nggak saran ya. Kita dengan podcast ini kita nggak saran untuk kalian pada pakai atau beli robot. Kalau mau ngikutin yang sudah punya robot nggak apa-apa, diintip-intip robotnya, tapi jangan beli robotnya kayak gitu. Ya, tapi fenomena robot trading ya, robot trading itu baru muncul atau sebenarnya udah dulu banget sudah ada ya? Kayaknya udah lama ya. Udah lama ya. Cuman yang aku lihat patternnya kali ini kayak MLM gitu ya, MLM gitu loh. Jadi kayak jadi ngerekrut gitu member gitu. Iya. Apa dari dulu kayak gitu kok dari dulu kayak gitu kok baru sekarang booming terus ada yang mikir apa ya karena pandemi beda juga enggak kalau dulu itu robotnya kan istilahnya itu kayak sekarang kan kalau lihat ini kalau yang pada udah ditawarin robot ya hampir semuanya ditawarin robot pasti ngomongnya tiap bulan ada jaminan return kan. Betul. Yes. Tapi kalau dicek itu misalnya dia buka itu pasti ada selisih harga. Jadi antara harga yang sebenarnya sama aplikasinya si robot tuh ada bedanya. Nah, kita nggak tahu itu dibikin sama si robotnya. Ibaratnya gini Pak, selama saya masih get member terus, kan ada pertanyaan nih, kenapa kalau robotnya cuan, kenapa kok di stop hanya 10% atau di stop berapa persen tiap bulannya? Sebenarnya itu kan sistem money game-nya. Kalau dia di loss, cepet dia ambruknya. Justru dia di stop kayak gitu supaya money game-nya ini jalannya panjang. Jadi ketika ada member baru, dia uangnya itu masih untuk bayarin cuan-cuannya ini kan. Itu terus ya. Ibaratnya kita ada yang masuk 15 juta nih, ya kan? Berarti kan dia cuma butuh keluarin 1,5 juta misalnya 10% ya. Betul. 1,5 juta 1 bulan kan. Nah, selama membernya ini masih istilahnya satu member ini kan masih bisa 10 bulan, 10 kali kan? Iya. Ya, kalau kita di logika aja kan harusnya robot itu kan kalau memang dia cuan, kenapa dia di stop? Kalau memang dia tujuannya cari cuan ya. Nah, kalau yang zaman dulu itu nggak ada garansi Pak. Jadi memang benar-benar robot trading yang dijual kayak istilahnya itu orang yang bantu. Ya ini loh caranya robot kayak gitu. Kalau sekarang itu robot trading yang tadi itu memang benar-benar dia bisa bantu untuk signal analisa dan sebagainya. Betul. Kalau yang jaminan return-nya itu yang ya kalau menurut aku pribadi ya ini pandangan pribadi ya itu dibikin sama dia. Kenapa dia ada selisihnya sama harga aslinya gitu loh. Selalu ada bedanya. Oke. Aku pengen ngomong tapi ragu-ragu do. Jangkrik bojomu wis melok lho. Siapa itu? Bojomu, inek dia kan bukan robot, Bos. pengen nyoba robotnya maksudnya. Pakai disebut lagi namanya, buset. Bukan robot, Pak, Robin. Waduh, Robin teman kita dong. Taruh ini nanti di sebelah sini nanti si Robin tengahnya. Iya.
Pak, ini kursi kosong nggak diminggirin aja, Pak, biar kita deketan. Iya. Oh iya, boleh bentar ya. Enggak, ini taruh sini aja. Iya. Ya kan? Mau itu jadi tambah member nggak ini? Boleh, nanti bisa nih. Itu Dodo udah di tengah-tengah itu. Jadi pantat kanan di kursi satunya, pantat kiri di kursi satunya. Gitu ya. Iya, Dok. Kurang geser orang tengah, Dok. Kurang geser. Udah tak geser itu. Ya, jadi duduk aja orangnya. Itu besar orangnya, makanya 2 kursi dipakai dia sendiri. Pantatnya besar. Ya, pada intinya sih untuk robot ini kan juga fenomena ya. Kita belum tahu sebenarnya robot yang punya, kalau robot trading seperti biasanya dulu ya memang untuk membantu kita, misalnya mau trading di market luar negeri, kita jamnya tidur gitu. Mereka yang membantu kita untuk melakukan transaksi. Kalau sekarang kan ada jaminan gitu. Jadi ada pro dan kontranya. Itu kayak gimana mungkin kita bisa bahas lebih detail nanti di next episode ya, setelah kita nyoba terus kita rugi atau kita memang benar-benar untung gitu kan, karena pro kontranya kalau orang bilang kalau kita nyoba kita untung, kita nggak podcast lagi ya. Untungnya udah banyak. Nggak podcast ya, tolong dibantu subscribe dan like-nya, makanya supaya ini naik kita nggak perlu trading. Ya, jadi mending yang mana nih, cuan di trading atau AdSense masuk podcast? Dua-duanya dong. Dua-duanya. Iya. Masuk. Jadi nanti ke next episode kan kita masih ada pro kontra nih. Jadi memang ada yang berpikiran bahwa ini scam atau money game karena secara logika kok berani orang menjamin hasil dari investasi. Betul. Nah, di satu sisi memang beberapa orang bisa menghasilkan keuntungan atau cuan yang cukup besar ya. Contohnya kayak Dr. Ferry tadi kan, dia 40% dalam 3 minggu. Nyontek. Ya kan, nyontek itu cuma nyontek. Kalau mau sukses harus nyontek. Ya, kayak kita dari sekolah dulu ya. Jadi memang itu pun nyontek kan, yang dicontek juga robotnya. Berarti kan memang bisa menghasilkan keuntungan. Tapi dalam mindset trading kan juga loh kok bisa seperti ini, itu masih pro kontra. Jadi kan kita harus mulutnya Pak. Udah serius keluar tuh Joni. Salah kan. Jadi kita harus teliti lah. Kita coba deh. Nanti kita coba, saya juga coba. Nanti next episode ya, tapi finance talk berikutnya mungkin kita mulai bahas nih robot secara lebih detail gitu. Menguntungkan atau scam atau apa yang harus dilakuin kalau kita mau main ini kan ada kursi kosong Pak, robotnya dipanggil aja Pak, suruh taruh sebelah sebelah cepet gitu kan. Ya udah deh, nanti mungkin kita nextnya finance talknya kita bisa bahas robot. Oke. Kita coba dulu, kita lihat Ferry dulu, Ferry untung atau nanti buntung ya kan. Iya. Jangan dong. Ya maksudnya kalau untung bagi-bagi dong. Ya udah deh. Jangan lupa like, subscribe, sama komennya di bawah ya. Support kita berlima dong, supaya kita bisa berenam, bertujuh ya. Enggak ya? Enggak, cukup berlima aja deh. Berlima aja udah pusing ngambil gitu. Oke. Selamat sore saudara-saudara, di luar sudah mulai mendung. Mari kita pulang dulu. Jangan lupa payung, jas hujan dan lainnya. Bye bye.